Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'dah, para ummahat, akhwati fiddin, a'azzakunallah wa iyaya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Ibu-ibu semua, jamaah majelis ta'lim Masjid Ad-Du'a, di waktu duha ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan ngaji kita, belajar dari para wanita-wanita surga. Pagi ini kita akan belajar dari sosok wanita yang langsung mendapatkan kabar berita dia di surga padahal masih hidup. Wanita ini termasuk perempuan yang awal-awal sekali masuk Islam dari kalangan penduduk Ansor Madinah, yang pada waktu itu belum jadi nama Madinah, namanya masih Yasrib. Wanita ini adalah sosok wanita yang sangat pemberani, karena beliau pernah ikut perang di Uhud, padahal perempuan kan boleh tidak ikut perang dan memang tidak wajib ikut perang. Tapi parasnya yang cantik, perangainya yang lembut, tidak membuat beliau kemudian menjadi pengecut, malah justru bersama suaminya ikut ke medan perang sambil membawa pedang yang besar. Ditanya oleh Nabi SAW, untuk apa pedang itu? Katanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Wanita ini wanita yang sangat sabar. Nanti kita akan belajar kesabarannya. Terbukti ketika putranya yang sangat dicintai meninggal dunia, masih kecil, usianya sekitar mungkin 5 atau 6 tahun, beliau tidak menangis, beliau sangat sabar, tidak ngeluh, tidak berniaha, enggak pakai ratap-ratapan, tapi justru menguatkan kesabaran suaminya. Jadi ini yang kebalik. Kadang kan kalau bayi kita meninggal, anak kita meninggal, yang paling sedih itu kan ibunya. Malah justru wanita ini yang menenangkan suaminya. Siapa wanita mulia yang kita akan bicarakan pagi ini? Namanya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim. Ada kurang lebih 14 hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim. Jadi ibu-ibu nanti kalau ketemu hadis, kadangkala ada nama Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, Ummu Sulaim. Wanita yang mulia ini belajar kepada Nabi SAW. Ya, wanita yang penuh kesabaran ini, cerdas luar biasa ini, belajar kepada Nabi SAW. Siapa nama aslinya? Ummu Sulaim itu panggilannya saja. Anaknya semua laki-laki. Beliau dikaruniai 4 orang anak, semuanya laki-laki.
nggak punya anak perempuan. Dan memang begitu sunatullah kan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ard. Di Quran surah apa ini, surat Rum kalau tidak salah ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah segala kekuasaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Allah anugerahkan pada keluarga-keluarga di dunia anak keturunan semuanya perempuan. Jadi ada kita ini yang punya keturunan semuanya perempuan. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, empat perempuan, perempuan semuanya. Itu kata Allah, ibu perempuan semua. Maka dimulai dengan perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, kata Allah. Dan ada pula keluarga yang dianugerahi oleh Allah anak laki-laki semua. Pingin banget punya anak perempuan, ternyata nggak ditakdirkan. Nanti menantunya cuma perempuan karena anaknya laki-laki semua. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, ada nabi yang diberi anak perempuan semua, seperti Nabi Lut alaihi salam. Ada pula nabi yang diberi anak laki-laki semua, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Au yuzawwijhum dzukranan wa inasa. Atau ada pula kata Allah yang diberikan anugerah anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang keempat, kadang ada yang Allah takdirkan pingin banget punya keturunan, tapi Allah takdirkan dia tidak punya keturunan. Jadi 4 model keluarga tadi itu. Nah, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, ini Ummu Sulaim anaknya pada waktu itu masuk Islam baru 1. Anak yang paling besar namanya Anas. Maka ibu-ibu sering sekali nanti akan temukan nama sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik. Karena nama Anas bin Malik termasuk nama sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Beliau masuk 5 besar sahabat dari 100.000 lebih sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1 Abu Hurairah. Kedua nanti ada Siti Aisyah. Ada ketiga Anas bin Malik. Ada keempat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini sahabat-sahabat yang sangat terkenal. Anas bin Malik yang pada waktu itu dalam pengasuhan Ummu Sulaim. Sekarang kita masuk ke Ummu Sulaim dulu ya. Siapa nama lengkapnya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan. Bapaknya namanya Milhan, dari kalangan penduduk Madinah Ansar, kabilah Khazraj. Nama aslinya siapa? Banyak riwayat para ulama tentang nama asli Ummu Sulaim. Ada yang mengatakan sebenarnya nama aslinya Sahlah. Ada pula yang mengatakan nama aslinya Malika. Malika ya, kayak kedelai hitam ya, Malika ya. Gitu ya. Ada pula yang mengatakan nama aslinya Rumaisah. Ada pula yang mengatakan enggak, nama aslinya Ghumaisah. Jadi itu yang sulitnya memastikan namanya siapa, karena orang Arab itu kebiasaan turun-temurun sampai hari ini seringkali dipanggil dengan nama panggilan, bukan dengan nama asli. Itu yang sulit ditebak ya. Makanya di dalam kitab ini Syiar A'lam An-Nubala di jilid yang ketiga juga sama, Imam Az-Zahabi malah lebih menguatkan namanya Ghumaisah. Tapi di kitab ini lebih ke Rumaisah atau Sahlah. Intinya semua sepakat ada sosok wanita hebat, mulia, namanya Ummu Sulaim. Beliau ini ibu-ibu wanita surga. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyampaikan langsung kepada Ummu Sulaim.
Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 3679, Imam Muslim 2456, 2457 dan sebagainya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dakhaltul jannah. Aku pernah masuk surga pada waktu Isra Mi'raj ya. Masuk apa? Surga. Dalam kejadian yang lain Nabi juga pernah dimimpikan melihat surga. Fasami'tu khasyafatan baina yaday. Tiba-tiba ketika masuk surga aku mendengar ada suara di surga. Aku pun melihat arah suara itu. Fa idza ana bil Ghumaisah binti Milhan. Ternyata suara di surga yang ku dengar berasal dari Ummu Sulaim. Jadi Rasul melihat Ummu Sulaim ada di surga. Padahal waktu itu Ummu Sulaim masih hidup. Bayangkan coba ibu-ibu, kalau tiba-tiba ibu-ibu dapat berita, dapat undian berangkat haji tahun ini, gimana perasaannya? Oh senang banget ya, berangkat haji iya, tahun ininya gratis, gratis dari Pak Prabowo. Kan misalkan, wah senang betul kita ini. Padahal yang lulus dari haji, pulang dari haji belum tentu masuk surga, kan begitu kan ya. Meskipun kita berharap dengan ibadah haji itu dapat memasukkan kita ke surga. Begitu bahagianya kita dapat berita kalau kita mau dapat karunia, anugerah. Bayangkan kalau kemudian Ummu Sulaim yang dapat kabar gembira bukan hanya sekedar haji, bukan hanya sekedar imbalan, bonus dan sebagainya, tapi malah dapat kabar berita, aku melihat kamu hai Ummu Sulaim ada di surga, Masya Allah. Dan yang melihat bukan sembarang orang, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita makin pingin tahu sebenarnya siapa Ummu Sulaim ini, kok bisa sampai orangnya masih hidup di dunia, kakinya masih nginjak bumi ya, masih kita bisa jumpai. Waktu itu mungkin kalau kita kan nggak, kita ya masih orang-orang bisa jumpai, tapi ternyata kok jadi penghuni surga. Ummu Sulaim ini ibu-ibu masuk Islam termasuk duluan, awal-awal pada waktu di Madinah mendengar berita ada Nabi Rasul yang diutus tinggalnya di Mekah. Maka Ummu Sulaim termasuk wanita pertama yang masuk Islam tanpa diketahui oleh suaminya. Nama suaminya Malik bin Nadhr. Malik tidak tahu kalau istrinya sudah masuk Islam. Pada saat itu Ummu Sulaim baru saja melahirkan anak pertamanya, namanya Anas. Maka nama anaknya Anas bin Malik karena bapaknya namanya Malik ya, Anas bin Malik. Pada waktu Ummu Sulaim pulang ya, suaminya terkejut karena dia masuk Islam tanpa sepengetahuan Malik bin Nadhr. Falamma aslamat ghadiba, dan ketika tahu Ummu Sulaim masuk Islam marah bukan main suaminya. Apalagi Ummu Sulaim itu punya kebiasaan, ja'alat Ummu Sulaim tulqinu tiflaha as-saghir anasan kalimat tauhid. Ummu Sulaim itu kalau sambil nyusui anaknya, Ummu Sulaim itu mentalkin anaknya yang masih bayi belum bisa ngomong kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada terkadang ibu-ibu begitu tuh, sambil nyusui bayinya sambil nalkin kalimat tauhid, namanya talqin. Talqin itu membimbing supaya anak ini nanti terbiasa dengar kalimat-kalimat yang baik. Kalau mak-mak sekarang kan nggak sambil nyanyi dangdut ya, sambil nyanyi dangdut ya, akhirnya anaknya besarnya jadi penyanyi nantinya. Kalau Ummu Sulaim enggak, tulqinu ya tiflaha, beliau mentalqinkan anaknya dengan kalimat tauhid. Kalau sudah dengar kalimat ini, suaminya Malik marah betul. Apa kata Malik? La tufsidi ala bani atau ala bunayya, la tufsidi alayya bani.
katanya, kamu nggak usah ngerusak anak saya. Fataqulu Ummu Sulaim inilah ufsidhum. Saya nggak ngerusak anak kita, saya malah berikan pelajaran tentang tauhid ke anak kita. Dari situlah keributan rumah tangga sudah mulai terjadi. Ya, Ummu Sulaim tetap kekeh dalam agamanya Islam yang baru dianutnya untuk menyembah pada Tuhan satu esa Allah Subhanahu wa taala. Sementara Malik bin Nadhr suaminya yang nikahnya baru ini Ibu, wong pengantin baru, anaknya baru lahir, berarti masih sangat muda Ummu Sulaim. Karena kalau melihat dari kebiasaan bangsa jahiliyah di zaman itu, mereka menikah itu bukan nunggu kalau sudah S1. Ya kan, kalau kita hari ini kan nanti dulu lah, nunggu sarjana kan gitu ya. Karena zaman itu kan nggak ada SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada. Tapi di zaman itu pokok kalau dirasa dia sudah balik dan ada laki-laki yang meminang, laki-laki itu kemudian juga bertanggung jawab, ya sudah dinikahkan. Meringankan beban orang tuanya. Apalagi Ummu Sulaim ini bukan dari keluarga kaya, beliau ini keluarga miskin. Ummu Sulaim, ya, tapi terkenal di sini disebutkan ya, beliau itu parasnya cantik, akhlaknya mulia, gitu. Maka ketika Malik bin Nadhr tahu istrinya tetap kekeh istiqomah di atas jalan iman, tidak mau melepaskan agama Islam yang dia anut, marahlah Malik dan dia pun pergi menuju Syam. Sampai di Syam, di tengah jalan, qadarullah faqutila hunaka, disergap oleh musuh di tengah jalan, terbunuhlah suami Ummu Sulaim, mati dalam keadaan kafir. Berita kematian sang suami Malik sampai ke telinga Ummu Sulaim. Oh ya sudah, berarti memang takdirnya dia meninggal tidak mengucapkan kalimat tauhid. Meskipun di hati kecil Ummu Sulaim ingin benar suaminya bisa masuk Islam bersama dia. Jadi ini sudah punya prinsip yang teguh, ini kuat ini. Kan kadang perempuan kan prinsipnya kan kadang kalah sama suami, tapi ini enggak. Pokoknya kalau urusan yang lain saya nurut. Kalau urusan suruh ke kanan saya ke kanan, kalau ke kiri saya ke kiri, suruh ke dapur saya ke dapur. Tapi kalau suruh pindah agama setelah mengucapkan la ilaha illallah, no ya, karena ini prinsip itu. Makanya kalau ibu-ibu bilang, ngapain sih pakai jilbab, udah nggak usah pakai jilbab, kata suami. Ibu bilang apa? No. Bilang, bang, kalau abang suruh aku masak, aku masak. Kalau abang suruh aku nyuci, aku cuci. Tapi kalau abang suruh aku lepas jilbab, aku katakan apa? No. Karena ini taat pada sang pencipta. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan bagi makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Itu ya. Baik, lanjut lagi. Maka menjandalah Ummu Sulaim dalam kondisi Ummu Sulaim masih menyusui bayinya Anas. Ya, jalani masa iddah, menunggu berkabung. Kalau dulu masa jahiliyah iddahnya malah lama-lama tuh, ibu-ibu semua. Jadi ketika turun ayat di surah Al-Baqarah, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, itu kan ada keterangan bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia wajib menjalani masa ihdad, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kalau dulu di masa jahiliyah sebelum Islam datang malah lebih lama lagi, 1 tahun dulu. 1 tahun itu kalau di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir Al-Qurtubi dikatakan tuh, masyarakat jahiliyah kalau ada perempuan ditinggal mati oleh suami selama 1 tahun itu dia nggak boleh mandi. Nggak boleh mandi. Dia ditempatkan di tempat khusus. Udah itu apek alias apa lagi, udah nggak tahu itu.
untuk menghormati suaminya. Boro-boro mau nikah, wong nggak boleh mandi kok. Tak mandi dia selama 1 tahun. Tapi dulu wanita nggak punya pilihan, karena wanita di zaman jahiliyah sangat direndahkan, tidak dianggap, bahkan dianggap sebagai tirkah atau tarikah, seperti warisan, boleh diwariskan ke siapapun. Itu dulu wanita di zaman jahiliyah. Wong bayinya saja bisa dikubur hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Itu kan cerita tentang bagaimana masyarakat jahiliyah menilai seorang wanita. Masya Allah, Islam kemudian datang mengangkat para wanita. Bahkan hanya ada surat di Quran An-Nisa, artinya perempuan, nggak ada surat Ar-Rijal, laki-laki nggak ada. Untuk ngangkat perempuan. Maka tadi ayat yang saya bacakan itu dimulai dari perempuan. Allah anugerahkan keturunan dalam keluarga itu wanita. Kenapa dimulai dari perempuan? Kata para ulama, karena dulu bangsa jahiliyah selalu menganggap rendah hina para wanita. Nah, kita balik lagi tadi, Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim pun harus berjuang sendiri. Ya, karena berbeda agama sudah dengan keluarga-keluarga yang lain. Menyusui anaknya, mencari nafkah untuk putranya. Ya tahulah, mohon maaf ya ibu-ibu ya, janda berjuang untuk menghidupi anaknya. Berarti kan itu betul-betul pontang-panting sekali. Pontang-panting sekali. Maka ketika Ummu Sulaim menjanda, wakanat, saya bacakan saja apa yang ada di kitab. Wakanat Ummu Sulaim andzaka syabatan jamilatan hadasatis sin. Dan Ummu Sulaim pada waktu janda, perlu diingat, beliau wanita yang masih usianya muda, syabah, muda, jamilatan, cantik rupawan, terkenal kok kecantikannya, dan masih usianya sangat muda. Yarghabu fi misli harrijal, bahkan banyak laki-laki yang sudah persiapan untuk pingin melamar. Wah, kan gitu kan, janda selalu di depan kan gitu ya. Ya, jadi kalau ditunggu, wah ini pas kebetulan nih jandanya janda muda, anaknya masih kecil kan gitu ya. Anaknya masih kecil, satu lagi cuma. Berarti laki-laki sudah banyak yang mengantri nih, ngincer ini. Falamma kasura khuttabuha, dan ketika para pelamar-pelamar laki-laki tadi itu mengajukan diri ingin meminangnya, qalat, lihat ucapan Ummu Sulaim, la jaram la aftim anasan hatta yada'a sadai, saya belum mau menikah sebelum Anas ini total sempurna menyusu dengan saya. Berarti berapa susuannya? 2 tahun. Ya, kan bukan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri kan agak susah kan ya, bukan ASN, bukan apa. Jadi kata Ummu Sulaim, waktu datang laki-laki mau melamar, datang 1 2 3, apa kata dia? Enggak, saya enggak akan menerima lamaran sebelum saya selesaikan dulu apa? Masa menyusuinya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah. Dan seorang ibu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun jika dia ingin menyempurnakan susuannya. 2 tahun itu waktu yang paling terbaik untuk nyusui anak-anak. Kalau tidak bisa karena ada kesehatan, faktor pekerjaan, kesibukan, macam-macam. Yang penting jangan sampai kita ini menahan anak kita tidak menyusu dengan kita, tidak boleh. Karena salah satu azab di akhirat yang pernah dilihat oleh Nabi SAW adalah azab seorang ibu nggak mau menyusui anaknya padahal dia nggak punya alasan. Karena nggak ada alasan. Itu azabnya ngeri itu. Jadi kata Nabi SAW, aku melihat para wanita yang mereka bergelantungan dililit oleh ular yang sangat besar, diazab di neraka. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Jibril, siapa para wanita-wanita yang digantung dililit oleh ular-ular yang besar ini?
Kata malaikat Jibril, haula illati yamna'na sadiyahunna min auladihin. Mereka adalah para ibu yang enggak punya alasan dibenarkan dalam syar'i atau kesehatan, tapi enggak mau menyusui anaknya. Sudah, ini bagian dari jihad kita. Seorang ibu menyusui anaknya, bagian dari amal soleh kita. Seorang ibu menyusui anaknya, gitu ya, ibu-ibu ya, gitu. Maksimal kalau pingin bagus 2 tahun, ya, kalau pingin bagus. Tapi kita lanjut lagi. Maka katanya saya tidak mau menerima lamaran manapun sebelum saya tuntaskan nyusui anak saya, namanya Anas. Setelah selesai masa menyusui, dilamar lagi tuh sama laki-laki. Jawabannya apa? La atazawwajur rijal hatta ya'murani Anas. Mohon maaf, saya tidak mau menikah dulu dan tidak bisa menikah dulu sebelum anak saya yang nyuruh. Anas. Jadi kemarin alasannya sampai selesai nyusu. Sekarang katanya kalau sudah diizinkan apa? Anas. Maka Anasnya harus pinter diajak ngomong dulu, dinego dulu, dibelikan dulu apa namanya, lollipop. Dibelikan apa? Lollipop. Kan biasanya begitu tuh kalau PDKT ke janda, anaknya yang jadi sasaran. Ayo om belikan apa? Snack. Ayo om belikan ini, kan biasanya begitu tuh. Dinego dulu anaknya. Nah kalau anaknya sudah setuju, nanti ibunya tinggal ini ya, lanjutkan. Hingga akhirnya Anas tumbuh jadi anak yang cerdas. Anak cerdas. Nanti kita akan tahu kecerdasan Anas bin Malik. Dari mana kita tahu kecerdasannya terbukti sampai hari ini? Kalau ibu buka kitab-kitab hadis atau Riyadhus Shalihin atau apa, kita akan banyak sekali menemukan nama Anas bin Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik. Itu semua menyebutkan hadis Nabi dari hafalan. Berarti kecerdasannya luar biasa. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah ke kota Madinah, para penduduk Madinah yang sudah masuk Islam, mereka berduyung-duyung sukacita menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada yang melantunkan syair Tola'al Badru Alaina min Saniyatil Wada dan sebagainya. Semua orang pingin sekali kalau Nabi Muhammad tuh mampir ke rumah mereka. Kan Nabi Muhammad belum punya rumah di Madinah. Mana-mana yang rumahnya dirasa besar, pingin Nabi biar nginep saja tinggal di situ. Mana-mana yang punya rumah banyak, dikasihkan rumah itu satu untuk Nabi. Mana-mana yang punya harta lebih, diberikan harta itu. Pokoknya ingin ngambil hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Ummu Sulaim, janda miskin ini sedih karena melihat orang-orang berlomba-lomba memberikan hadiah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari pertama kedatangan beliau di Madinah. Ummu Sulaim kemudian datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini janda miskin. Apalah artinya janda miskin pula? Ketika orang-orang semua memberikan Anda ini hadiah, ini hadiah, ini hadiah, sebenarnya aku juga ingin berikan hadiah untuk Anda. Cuma nggak punya apa-apa. Ini saya hanya punya Anas, anakku satu-satunya. Umurnya 9 tahun. Anak ini cerdas luar biasa. Maka ku hadiahkan anak ini, ku berikan untuk Anda ya Rasulullah. Ya, jadi anaknya yang satu-satunya tadi Anas diberikan kepada Nabi untuk apa? Semoga dia bisa belajar kepada Anda, bantu urusan Anda, ngambilkan air, ngangsu kalau bahasa kita, nanti Anas. Dan betul ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu lihat dalam hadis, Anas bin Malik itu 10 tahun bantu Nabi. Kadang diminta Nabi untuk nyambungkan pesan ke orang, kadang diminta Nabi untuk nyarikan ngambilkan air di kebun, kadang diminta Nabi untuk ambilkan sesuatu. Jadi pembantu tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Anas
bin Malik, cerdas betul. Maka itulah rahasianya kenapa Anas, anak dari Ummu Sulaim, jadi termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena 10 tahun tinggal bersama Nabi, mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan Ummu Sulaim? Cerita pun berlanjut. Adapun Ummu Sulaim menjadi janda, berarti lama ini jandanya nih. Kan sampai Anas umur 9 tahun. Suaminya meninggal dari Anas masih menyusu. Berita kedatangan Nabi di Madinah akhirnya menimbulkan penasaran penduduk Madinah, terutama yang belum pernah melihat Rasulullah tapi sudah masuk Islam, atau yang belum pernah ketemu Nabi dan juga belum masuk Islam. Ada laki-laki duda kaya raya, kurmanya banyak betul di sekitar Masjid Nabawi, karena Nabi sudah buat Masjid Nabawi, tapi waktu itu ukurannya masih kecil, baru sekitar 45 kali 50 meter. Itulah bangunan pertama Nabi, Masjid Nabawi. Jadi ukuran Masjid Nabawi itu dulu tidak besar-besar amat, sekitar 45 meter ya itu. Nah, di sekitar Masjid Nabawi itu dipenuhi oleh kebun kurma yang banyak. Kebun kurma yang banyak. Di dalam kebun kurma itu ada sumur yang paling suka Nabi datang di sana. Namanya sumur Bairoha. Namanya sumur Bairoha. Milik laki-laki ini, kaya raya. Namanya Abu Tolha. Disebutkan di sini, Abu Tolha itu laki-laki yang sangat kaya. Wa kana inda idin musyrikan, tapi masih musyrik, belum memeluk agama Islam. Ya. Walam yakun Abu Tolha mimman taruduhun nisa, dan Abu Tolha pada waktu itu dikenal sebagai laki-laki yang ganteng, kaya raya. Kalau dia melamar perempuan sulit untuk nolaknya. Tuh coba lihat, namanya duren, duda keren. Kalau dia ngelamar susah untuk ditolak. Sudah kaya ganteng, kan ada kadang yang ganteng nggak kaya, ada yang kaya nggak ganteng, ada macam-macam kan. Ini sempurna. Wa qabla an tahtadim fi qiyaniha ma'raka baina raghbatiha fi rajulin tawaffarat fi kullu anasir rajula. Bahkan dia pemberani betul, dalam perang dia pemberani. Artinya jiwa sosok laki-lakinya itu memang juga nampak terlihat. Maka Abu Tolha sudah lama sebenarnya tertarik pada Ummu Sulaim. Dia akhirnya memberanikan diri untuk melamar Ummu Sulaim. Nah, ini ceritanya. Nanti insya Allah kita akan bicarakan lagi rumah tangganya Ummu Sulaim dengan Abu Tolha ya. Karena itu juga menarik, karena banyak sekali pelajarannya. Ya, ini janda anak satu dilamar oleh Abu Tolha. Lihat katanya begini. Kata Abu Tolha, saya datang ke sini. Abu Tolha datang di kitab disebutkan dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Abu Tolha itu datang sambil membawa hartanya. Biasalah orang kalau mau melamar itu kan biasanya sambil agak nampakkan sedikit lah kelebihannya ya. Jadi Abu Tolha pun parkirkan Alphardnya ada di halaman Ummu Sulaim. Ada. Ya. Jadi dulu kalau ada kebun kurma di sekitar, kan kalau sekarang kita misalkan ke Madinah, semoga yang belum ke Madinah ibu-ibu diberikan kesempatan dan izin oleh Allah sampai ke Madinah. Itu kalau kita sekarang ke Masjid Nabawi di Madinah, kita nggak ngelihat lagi kebun kurma, nggak ada. Karena yang kelihatan tuh cuma hotel sama bangunan masjid. Tapi sebenarnya sebagian Masjid Nabawi sekarang adalah tanah milik Abu Tolha. Jadi kalau ibu masuk dari pintu gerbang 18, 19, 17 yang biasanya nanti ada Ustadz Indonesia
ngisi ceramah di sana, itu nanti dari pintu itu sebelahnya ke kanan sedikit, pintu 18 kalau tidak salah, itu nanti masih ada tanda, disitulah namanya Bi'ruha, sumur hak miliknya Abu Tolha. Sekarang sudah jadi bangunan masjid, dikasih tanda. Nah kita balik lagi ke Abu Tolha. Jadi Abu Tolha sambil membawa hartanya sebagian, ica-ica lah untuk ngelamar apa? Ummu Sulaim. Ibu janda punya anak, dilamar duda kaya raya. Ibu terima nggak kira-kira? Halo, ibu terima nggak? Ah, terima, terima. Lihat jawaban Ummu Sulaim. Ya, kata Abu Tolha sudah seneng banget itu. Ya, kata Abu Tolha sudah seneng banget. Wah, ini kayaknya mana ada sih perempuan yang nolak saya kan gitu ya. Karena kepedean tadi itu. Kepedean. Terus mana ya ucapannya? Saya tadi malam baca masalahnya ibu. Lupa lagi kan? Ya Allah. Mana tadi ya? Oh ini. Ketemu. Sudah saya tandai kok ya. Maka setelah mendengar itu, awalnya ada diskusi dulu nih. Jadi Ummu Sulaim diskusi dulu sama Abu Tolha. Ya Abu Tolha, hei Abu Tolha, kamu datang ke sini ya, ngelamar saya, bawa harta, bawa ini ya. Terus kata Ummu Sulaim, ya Abu Tolha, alasta ta'lam anna ilahaka alladhi ta'budu nabata minal ardi? Apakah kamu nggak berpikir, nggak tahu? Kan kamu sekarang nyembah berhala, ya. Yang berhala kamu sembah itu kan kamu tahu dibuat oleh si fulan. Berhala Tuhan yang kamu sembah itu diukir, dipahat oleh si fulan. Kenapa kamu sembah? Harusnya kan kamu kan orang pinter, orang cerdas. Kenapa kamu nyembah berhalanya? Harusnya kalau memang hebat kamu nyembah yang bikin berhalanya. Harusnya begitu tuh. Malah diajak diskusi. Tadinya mau ngelamar malah diskusi ini. Kan gitu. Terus kemudian, afala tastahi an ta'budu syajaratan? Apa kamu enggak malu nyembah pohon, nyembah kayu, nyembah batu? Cobalah kamu berpikir cerdas. Terus setelah itu Abu Tolha cuma diem saja, dia mikir, ini perempuan aneh juga ya. Di mana-mana kadang perempuan kalau sudah dinampakkan duit, dinampakkan harta, kelepek-kelepek, malah yang ini enggak. Ini berarti beda sama kayak ibu-ibu adua pagi ini. Ya, ini kan Ummu Sulaim semua ini. Ya, Ummu Sulaim ini yang enggak tergiur dengan apa? Harta ya. Cuma kadang-kadang. Terus lihat kata Ummu Sulaim. Faqalat Ummu Sulaim, amma inni fika la raghibatun. Adapun aku bohong kalau aku enggak tertarik sama kamu. Nah, kata Ummu Sulaim, ya, saya pun sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Pasti tertariklah sama laki-laki gagah, ganteng, apalagi kaya, kan gitu ya. Nah, siapa yang enggak tertarik? Wa ma misluka yuraddu, dan tidak boleh ada orang seperti kamu kalau melamar kok ditolak. Enggak ada itu, pasti diterima lah. Walakinnaka kafirun, tapi mohon maaf, kamu sekarang beda agama dengan saya. Kamu kafir, saya muslimah. Dan agama saya melarang, haram menikah dengan laki-laki yang kafir. Maka rasa suka ini dipendam, dah nggak perlu diperturutkan karena kita beda agama. Abu Tolha baru sekali itu ditolak ibu. Maka Abu Tolha tuh mikir, kok ada perempuan begini ya. Akhirnya kemudian Abu Tolha tanya, kalau begitu saya ingin nikahi kamu, gimana caranya? Karena Abu Tolha juga makin mantap. Laki-laki itu kan kalau ditolak makin penasaran, kan gitu kan ya. Cinta ditolak. Kayak penasaran. Maka katanya, fa in tuslim
fa in tuslim fadzalika mahri la as'aluka ghairahu. Kalau kamu memang betul-betul mau nikah dengan saya, masuk Islam, dan saya nggak perlu harta-harta yang kamu bawa ini, jadikan Islammu sebagai mahar pernikahan kita. Wah, maka kata, nah di sini disebutkan nih di dalam Syiar Alam An-Nubala, inilah wanita pertama dalam Islam yang meminta mahar paling terbaik. Apa itu? Islam. Jadi mahar paling terbaik itu Islam. Bukan terus bangunkan aku 1000 masjid, enggak. Bangunkan aku apa? Enggak, ya itu bagus. Tapi mahar paling bagus adalah kalau kamu mau masuk Islam, jadikan itu sebagai mahar pernikahan kita. Abu Thalha kemudian pergi. Dikiranya pergi itu enggak jadi. Dikiranya enggak jadi, Bu. Ternyata Abu Thalha pergi itu nyari Nabi Muhammad Rasulullah. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Wah, dicari. Wah, ketemulah Nabi Muhammad. Dia kemudian mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Wah, orang kaget. Abu Thalha masuk Islam, iya. Kenapa? Itu syarat nikah sama Ummu Sulaim. Wah, pantes gitu ya. Jadi tapi masuk Islamnya bener, fa aslaha fahasuna islamuhu. Dan setelah masuk Islam betul-betul Abu Thalha itu memperbaiki diri, belajar, mendalami agama, bergaul dengan Nabi. Kan kadang kita ini, mohon maaf, perempuan-perempuan ini bisa bawa suaminya masuk Islam, tapi nggak banyak yang bisa bimbing suaminya setelah Islam. Akhirnya banyak kejadian. Saya beberapa kali, ini 2 kali kalau tidak salah kejadian itu ya, pernah ngobrol kita, keluarga ini berantakan. Saya tanya kenapa, suami saya Islamnya nggak benar. Kenapa nggak benar? Mu'alaf dulu Ustadz. Yang bawa mu'alaf siapa? Jadi dia istrinya. Terus nggak dididik, nggak dibimbing. Salahnya kakak, salahnya ibu. Sudah tahu suaminya mu'alaf tapi nggak dibimbing. Bimbinglah, kenalkan sama ustadz, kenalkan dengan teman-teman yang baik, masukkan ke masjid mana, belajar agama supaya dia juga jadi baik, tahu agama. Nah jamaah sekalian, umahat semua, Abu Thalha pun kemudian masuk Islam. Ini prinsip nih luar biasa. Di saat hari ini banyak perempuan pindah agama karena untuk suaminya, malah Ummu Sulaim tampil beda. Ndak, kalau kamu suka mau, jadikan Islammu mahar mas kawin. Karena agama prinsip, tidak boleh dicampur-campur. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak wanita hitam itu lebih baik dibandingkan wanita musyrik meskipun dia membuatmu takjub. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan putrimu dengan laki-laki yang musyrik. Tidak boleh. Tidak boleh. Putrinya muslimah, wanitanya bagus, kok dinikahkan dengan laki-laki musyrik? Nggak boleh, haram. Haram. Itu larangan dalam syariat. Maka Ummu Sulaim nahan diri, enggak, saya nggak bisa. Meskipun kamu membuat saya takjub karena ganteng, karena kaya, karena laki-laki sejati, tapi sorry, ya kita beda agama. Tuh malah pendirian teguhnya Ummu Sulaim membuat Abu Thalha tertarik masuk Islam. Inilah Abu Thalha radhiyallahu anhu. Ya, itu sahabat Abu Thalha yang pada waktu turun ayat surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna sampai kalian menginfakkan harta sebagian yang kalian sukai, cintai. Terus akhirnya Abu Thalha datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah turun ini ayat? Iya.
Jadi iman kita, kebaikannya baru sempurna kalau berikan harta yang paling kita suka. Iya, ya Rasulullah, ini ada kebun kurma yang biasa Anda datangi kalau mau sholat atau selepas sholat. Berendam di sana di kebun kurma ada sumur namanya sumur Birah. Maka semua hasil kebun ini dan kurmanya semuanya kusedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Yang sekarang jadi masjid Nabawi. Jadi kalau sekarang bapak ibu-ibu sholat, karena perempuan kan sholatnya agak di belakang ya. Nah itu dari pintu itu. Nah itu kalau ibu-ibu sholat, itulah kemungkinan sholat di tanahnya Abu Tolha. Sampai sekarang, ya sholat di tanahnya Abu Tolha. Masya Allah ya, ini Ummu Sulaim, wanita yang mulia yang kata Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, ya, tidak ada wanita yang rumahnya Nabi bisa masuki tidur di sana seperti rumahnya Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini masih muda, tapi secara pangkat nasab beliau ini masih kehitung bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sepersusuan. Karena Ummu Sulaim itu masih muda, ya. Dan Rasulullah sudah berumur, tapi Nabi menghormati karena Ummu Sulaim pangkatnya pangkat bibi sepersusuan. Kan kalau sepersusuan itu sama ibu-ibu seperti nasab. Maka adik dari ibu yang menyusui kita itu pun bibi untuk kita. Adik dari ibu yang menyusui kita. Misalkan kita nggak menyusu dengan ibu kandung, tapi kita nyusu dengan ibu susuan, sebagaimana tradisi yang ada di Arab. Kalau Indonesia kan nggak ada tradisi ini. Jadi mereka ketika menyusu dengan ibu susuan, maka semua saudara-saudara keluarga ibu susuan jadi saudaranya dia. Nah Ummu Sulaim ini masih terhitung bibi Nabi. Maka Nabi kalau datang ke sana masuk ke rumah sudah masuk, karena keponakan masuk ke rumah bibinya. Kan mahram ya? Mahram atau bukan mahram? Mahram. Nabi tidur kadang, ya. Kadang Nabi duduk masuk kemudian sholat. Nah pernah Ummu Sulaim mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumah Ummu Sulaim, ya, di rumah Ummu Sulaim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Ummu Sulaim, dan waktu itu Ummu Sulaim beserta kakaknya beserta anaknya. Berarti 3 orang ya, Ummu Sulaim plus kakaknya tambah anaknya. Kenapa Ummu Sulaim mengundang Nabi? Minta tolong Nabi supaya sholat di rumah beliau. Nanti tempat di mana Nabi sholat, disitulah akan dijadikan tempat sholat. Namanya berarti tabarukan, mencari keberkahan dari bekas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun masuk ke rumah Ummu Sulaim. Dan Nabi kemudian tanya, di mana saya harus sholat? Oh di sini. Maka Nabi pun sholat, di belakangnya makmum ada Ummu Sulaim beserta kakaknya ada Anas. Ini sholatnya sholat duha. Maka dalam hukum fikih disebutkan berarti sholat sunnah pun boleh berjamaah. Sholat sunnah yang hukum asalnya sendiri boleh nggak dia dilakukan berjamaah? Boleh saja. Contohnya Nabi Muhammad sholat duha berjamaah. Rasul jadi imamnya, Anas jadi makmum, Ummu Sulaim jadi makmum di waktu itu. Makanya ada di sekolah-sekolah duha berjamaah. Itu ada nggak? Ada. Ini hadisnya ini. Hadisnya hadis tentang Ummu Sulaim. Meskipun sholat duha sendiri lebih baik. Ya, tapi kalau ada yang berjamaah boleh. Ya, sholat tarawih berjamaah boleh. Pokok intinya sholat sunnah itu yang hukum asalnya sendiri, kalau dikerjakan berjamaah pun hukumnya boleh saja. Itu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, saya kumpulkan hadis-hadis tentang Ummu Sulaim. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan tentang keluarganya Ummu Sulaim ya. Karena Ummu Sulaim tuh sabarnya luar biasa. Kita kumpulkan dulu hadis-hadisnya dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim wanita surga ini. Kalau ibu-ibu buka kitab-kitab hadis, kita akan temukan nanti. Yang pertama hadis tadi
setelah Nabi masuk ke rumah, waktu itu Ummu Sulaim nggak ada di rumah. Musim panas luar biasa, dan kita tahu di Madinah kalau sudah musim panas itu kan, apalagi zaman itu nggak ada AC. Maka Nabi kemudian tidur di atas karpet atau kulit binatang, karena dulu nggak ada karpet ya, pakai kulit onta atau kulit sapi. Nah, karena Nabi tidurnya di musim panas, itu keringatnya gobios. Tahu keringat gobios ya? Iya, keringatnya banyak. Terus Ummu Sulaim pulang ke rumah, ngelihat Rasulullah sedang tidur di dalam gitu. Kan keponakan, boleh saja kan gitu ya, tidur di sana. Maka ketika Rasulullah keringatnya banyak, gobios, itu pada ngumpul itu di celah-celah antara kulit-kulit onta tadi. Kan kulit onta nggak bocor ya, jadi keringatnya bisa ngumpul. Ummu Sulaim pun mengambil tempat dan diwadahilah keringat Nabi itu. Rasul pun kebangun ngelihat Ummu Sulaim ada. Terus Nabi tanya, apa yang kau lakukan ya Ummu Sulaim? Ya, maka Ummu Sulaim mengatakan, kuntu akhidhu sekan fa'ajanahu bi'araqihi. Ya Rasulullah, saya ambil keringat ini untuk saya jadikan obat atau parfum minyak wangi. Tuh. Jadi kalau keringatnya Nabi begitu tuh Bu, kalau keringat kita mah muntah gitu ya. Itu ya, mual, mabuk-mabuk malah. Bahkan di sini dikatakan di Syiar A'lamun Nubala jilid yang ketiga. Jadi keringat Nabi ini tetap masih ada sama Ummu Sulaim, bahkan sampai Rasulullah wafat meninggal dunia, keringatnya masih ada disimpan di rumah Ummu Sulaim. Terus Ibnu Sirin, ulama tabi'in yang nggak sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi berguru kepada istri Nabi atau para sahabat-sahabat Nabi, namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kemudian mengatakan, fastauhabatu min Ummi Sulaim, aku pun menyempatkan datang ke rumah Ummu Sulaim, minta masih ada nggak keringatnya Nabi. Karena Ibnu Sirin nggak ketemu. Ibnu Sirin kan tinggalnya jauh, ibu-ibu di Kufah ya. Ibnu Sirin itu di Irak. Berguru sampai ke Madinah. Di Madinah beliau dengar dulu ada perempuan yang madahi keringatnya Rasulullah. Namanya siapa? Ummu Sulaim. Kebetulan orangnya masih hidup. Kata Ibnu Sirin, aku nanti datang mau minta bagian, adalah bagian sedikit lah. Maka dia datang pun minta ke Ummu Sulaim, masih ada nggak keringatnya itu? Masih ada. Fawahabat li minhu. Akhirnya saya pun dapat dikasih, ditaruh lagi. Berarti agak banyak tuh keringatnya tuh. Qala Ayub, Ibnu Sirin punya murid namanya Ayub As-Sikhtiyani. Maka Ayub mengatakan, fastahabatu min Muhammad, saya pun dengar kalau guru saya dapat keringatnya. Maka saya pun temui guru saya, Ibnu Sirin, guru, katanya Anda dapat keringat dari Ummu Sulaim. Iya, keringatnya Nabi. Masih ada enggak? Ada nih, dikasihkan ke Ayub As-Sikhtiyani, fahabali fa innahu indil an, dan sekarang keringatnya Nabi masih ada dengan saya. Tuh coba tuh. Jadi keringatnya Nabi turun temurun sampai 3 generasi masih dipertahankan. Ya. Jadi kalau ada anak sakit, Ummu Sulaim dikatakan, kalau anak saya sakit, maka dari keringat itu diambil, dioleskan ke tubuh mana yang sakit. Alhamdulillah, bismillah, dengan izin Allah sembuh. Itu namanya tabaruk dengan bekas-bekas Nabi Muhammad ya gitu. Kalau dulu kan masih bisa, kalau sekarang sudah bingung keringatnya entah ada di mana sekarang. Ya, kalaupun ada hari ini mengatasnamakan keringat Nabi, kita malah jadi bingung nih bener apa enggak, ya kan enggak kan gitu ya. Gitu. Kalau dulu kan zamannya masih berdekatan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini hadis pertama tentang Ummu Sulaim yang meriwayatkan tentang keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis dari Ummu Sulaim juga tentang beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dilakukan kalau perempuan mimpi basah? Loh, emang ada perempuan mimpi basah? Begitu awalnya mulai pertanyaannya. Ada.
Ya, bisa mimpi basah juga, bisa lah. Perempuan kan sama dengan laki-laki. Mereka juga punya nafsu, mereka juga punya kebutuhan biologis, cuma tidak seperti laki-laki. Wanita relatif lebih bisa menahan kebutuhan biologisnya. Tapi wanita ini juga mimpi basah. Kira-kira kalau sudah mimpi basah bagaimana ya Rasulullah? Kata Ummu Sulaim, tanya. Maka Nabi SAW menjawab dalam hadis Bukhari, lakukan sebagaimana laki-laki melakukan kalau sudah mimpi basah. Apa? Mandi, ya, gitu. Artinya mimpi. Kalau melihat ada air, idza ra'atil ma, kalau melihat ada air, kalau cuma mimpi saja dan tidak ada air ya tidak perlu mandi. Kan kadang, mohon maaf ya, mungkin si istri rindu dengan suaminya, akhirnya dia dimimpikan sosok suaminya dan sebagainya. Kalau dia tidak lihat ada air tidak perlu mandi, tapi kalau lihat ada air berarti mandi, sama seperti mandi junubnya laki-laki. Wallahu a'lam. Lanjut berikutnya, hadis berikutnya, ini sebagian saja ya, sebagian saja. Ummu Sulaim radhiyallahu an juga ya pernah membuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuatkan makanan. Nabi datang dan Ummu Sulaim tahu Rasulullah itu punya makanan kesukaan, maka beliau buatkan makanan kesukaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diundang untuk makan bersama. Makanannya sedikit, tapi Nabi tahu yang kelaparan banyak karena sahabat-sahabat masih banyak yang belum kebagian makan. Waktu itu kan kalau orang susah betul ibu, nggak punya makanan. Maka Nabi kemudian melihat, Ummu Sulaim masak, makanannya cuma untuk beberapa orang. Tapi Nabi terus berkata kepada Anas, panggil orang-orang di luar sana yang kelaparan, suruh makan bareng. Ummu Sulaim mikir, makanannya sedikit, ya. Tapi didoakan oleh Nabi SAW makanan itu berkah. Orang masuk sedikit, masuk keluar kenyang, masuk keluar kenyang, masuk keluar kenyang, sampai bermakan puluhan orang. Dan ternyata masakan yang dimasak Ummu Sulaim gak berkurang sedikit pun, Masya Allah. Nah, ini perlu nih, kalau ada ilmunya boleh kita pelajarin ini Bu, yang begini nih ya. Jadi ibu beli beras gak habis-habis gitu. Jadi beli beras, ini kapan terakhir beli beras ini? 10 tahun yang lalu, gak habis-habis ya. Semakin dicanting semakin habis, semakin diambil semakin nambah. Ini ilmunya kalau ada bolehlah kita pelajari ya, boleh. Tapi nggak tahu belajar di mana. Ya Allah ya Karim. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita tentang sosok ibunya, wanita yang kuat, wanita yang hebat, yang ketika turun perintah ayat hijab supaya wanita-wanita muslimah menutup diri badannya sehingga auratnya tidak terbuka, Ummu Sulaim yang pada waktu itu nggak punya apa-apa, ngambil mana yang bisa diambil untuk nutupi badannya. Yang ada adalah kain-kain tirai. Kain tirai itu pun yang diambil supaya bisa nutupi badannya, rambutnya yang tidak boleh nampak karena ini aurat dan sebagainya. Abu Talha, Ummu Sulaim, Anas bin Malik sedang mengundang para sahabat hadir ke rumahnya. Waktu itu sudah nikah ya. Kan ini bapak apa namanya? Bapak tiri ya, bapak sambung. Bapak tiri apa bapak sambung? Kalau bapak tiri kejam ya, karena hanya cinta pada ibuku saja. Bisa aja ya. Kan gitu. Kan kadang ada laki-laki mau nikahi janda tapi nggak mau ambil paket komplit, paket hemat yang diambil. Ya, saya mau nikahi janda tapi anaknya nggak usah katanya. Itu namanya paket hemat. Ini mah paket komplit. Tetap sama, Anas juga hidup bareng.
Jadi pesta dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Ini pesta. Abu Thalha yang berharta tadi ngundang mana-mana sahabat-sahabat Nabi, undang, ayo kita pesta. Di dalam pesta itu makan-makan, daging-daging sudah dihidangkan, kurma-kurma dihidangkan. Abu Thalha itu punya simpanan khamr yang sudah ditimbun lama. Nah, kata para pecandu minuman keras, khamr itu, minuman keras itu kalau sudah ditimbun lama biasanya rasanya lebih, katanya begitu. Nah, sudah diundang. Anas bin Malik yang masih anak-anak tadi disuruh bapaknya, Nas, kamu bagikan sana nih, apa ini, khamr, tuangkan ke para sahabat-sahabat Nabi. Jadi dulu minuman keras belum diharamkan ya ibu-ibu ya, belum tuh. Jadi Anas bin Malik pun mengambil teko, dituangkan, ada sahabat Nabi tuangkan. Ini pada mau mabuk bareng-bareng nih ceritanya nih. Namanya pesta miras. Ini dalam hadis Bukhari. Ya, sudah. Pas mau pesta dimulai mabuk-mabuk, khamr sudah dihidangkan, terdengar suara dari luar, teriakan, tapi agak samar-samar. Namanya orang pesta kan biasanya rame-rame. Jadi suara dari jalan tuh nggak terlalu terdengar. Anas bin Malik kemudian disuruh bapaknya Abu Thalha, Nas, coba kamu keluar. Fa inni sami'tu sauda munadi yunadi. Fangdur madza tara. Coba kamu keluar, bapak dengar kayaknya ada suara orang teriak-teriak. Coba kamu keluar, cari tahu itu suara apa. Jangan-jangan ada musuh yang datang mau perang dan sebagainya. Maka Anas langsung keluar dari tempat rumahnya, dari kebunnya, keluar cari suara itu. Ternyata suaranya berbunyi pengumuman dari Nabi, diputar kota Madinah, ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah minuman khamr saat ini juga haram mutlak, nggak boleh diminum lagi sama sekali. Ibu bisa bayangkan tuh, orang sudah diundang hadir tinggal mau minum-minum, tiba-tiba dapat pengumuman minuman khamr haram. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini khamr, perbuatan setan, tinggalkan semua, haram. Maka Anas langsung buru-buru masuk ke bapaknya, pas orang lagi pesta tinggal mau minum, tinggal dikit lagi minum. Terus apa katanya? Pak, perintah dari Nabi, apa? Khamr haram, sampai hari kiamat nggak boleh lagi. Betul, iya. Langsung bapak-bapak semua kita nggak jadi minum. Jadi pesta mabuknya gagal hari ini. Kira-kira kalau ibu gimana itu? Aduh nanggung, please deh, terakhir kali ini please. Terakhir kali deh ini. Untuk yang terakhir please gitu ya. Enggak, haram. Akhirnya itu gentong-gentong kendi-kendi khamr yang ditumpuk di rumahnya Anas, Abu Thalha, Ummu Sulaim dipecahkan semua, ditumpahkan, ngalir sampai kata para ulama dalam hadis itu, kata Imam Bukhari dalam hadis, paret-paret selokan-selokan di Madinah itu baunya bau khamr semua. Karena dahulu orang sana memang hobi ngumpulkan minuman khamr, waktu itu belum haram. Tapi Masya Allah, itulah para sahabat. Kalau sudah dilarang, diharamkan atau diperintahkan, mereka langsung katakan sami'na wa ata'na. Itu ya. Ummu Sulaim waktu diperintahkan, ayo jangan sampai tampakkan auratmu, kenakan pakaian, tutup dengan hijab. Sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam bisawab. Cukup, insyaallah nanti ke depan kita ceritakan lagi tentang keluarga Ummu Sulaim, lika-liku rumah tangga Ummu Sulaim dan Abu Thalha ya, insyaallah. Ini sekarang yang mau didiskusikan boleh, sudah ada pertanyaan kayaknya ke WA ini ya, boleh tentang ini atau yang lainnya. Moga-moga pertanyaan ibu beri manfaat untuk yang lain ya. Baik, ini yang pertama. Silakan kalau nanti ada yang mau, silakan diinikan dulu. Ada yang mau tanya ibu? Silakan. Yang langsung? Ada enggak? Kalau enggak kita mulai dari WA dulu ini. Baik, kita mulai dari WA ya.
Pertanyaan pertama, Bismillah. Lebih utama mana, mengurus suami atau keluar kota karena ingin bertemu cucu dalam jangka waktu yang lama? Wah, ini nenek ini yang bertanya ini berarti. Ya, nenek ini yang tanya. Nah, ini nggak perlu ditanyakan lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Gak perlu ditanya karena suami sudah pasti jauh lebih utama. Fa innahu naruki wa jannatuki. Karena suami kita ini surga dan neraka kita. Betul kita rindu sama cucu, betul. Tapi pengabdian kepada suami ini hukumnya wajib. Jadi kalau ibu mau keluar kota ninggalkan suami, wajib dengan izin suaminya. Kalau suaminya nggak kasih izin nggak boleh, haram, dosa dia. Suaminya bilang nggak usah lah, udah biarkan cucu di sana. Nanti kalau mereka yang kangen biar mereka kesini. Karena saya juga butuh kamu, ya butuh kamu. Kata istrinya, alah udah tua ini pak. Apalagi sih katanya. Loh, bukan masalah apa-apa, karena suami itu pingin, seneng kalau ngelihat ada istri di rumah itu bahagia, sehat. Makanya banyak laki-laki itu kalau sudah ditinggal sama istrinya itu rentan, sering sakit-sakitan. Dan ini survei ya, ini survei. Jadi saya baca penelitian dari Universitas Massachusetts, Massachusetts namanya atau apa ya? Saya nggak tahu, Massachusetts. Itu ada penelitian bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya relatif umurnya bisa bertahan lebih panjang dibandingkan laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya. Itu biasanya bentar lagi mati juga dia. Iya, biasanya begitu. Karena apalagi didukung oleh keluarga dan anak-anaknya yang tidak perhatian. Itu, jadi misalkan selama ini dia diurus oleh istrinya, kopi dibuatkan, air hangat dimasakkan, baju pun dipilihkan, kan gitu ya. Kadang nyisir rambut pun disisirkan, kadang, ya kan, saking perhatiannya betul ibu-ibu sama suami. Tiba-tiba ibu pergi duluan. Makanya betul ya, laki-laki ini kalau boleh memilih, saya termasuk saya dan kita termasuk suami-suami ibu, kalau kita boleh memilih mana yang lebih dulu, kalau harus meninggal dulu, mending suami dulu yang meninggal. Karena tadi ya, kalau istri dulu meninggal, kita ini yang biasa diurus oleh istri itu kehilangannya tuh betul, ya. Kecuali kalau suaminya masih muda, itu beda lagi, dia akan cari istri lagi kan. Tapi ini kadang kan suaminya sudah tua nggak punya penghasilan, apalagi yang mau didapatkan. Makanya dia biasanya lebih cepat meninggalnya, gitu ya. Jadi di saat itulah para laki-laki sadar sebenarnya laki-laki itu nggak kuat. Ya, selama ini dia kuat karena didukung oleh istrinya. Jadi gitu ya ibu ya. Jadi ibu ini kalau mau keluar izin sama suami, ya. Karena suami itu kalau biasa nengok istri kok nggak ada istri di rumah itu ada yang hilang, dia kehilangan betul. Nah gitu. Jangan sampai kita ini hanya ingin mengejar yang boleh, mengorbankan yang wajib. Dosa kita, dosa. Jangankan nengok cucu, ibu berangkat ngaji ke sini saja, kalau nggak dapat izin suami nggak boleh ibu. Ibu izin sama suami, Pak, saya mau ngaji ya, masjid Adua, sampai jam berapa? Sampai jam 11 lah, zuhur. Ya nggak apa-apa, izinkan dah. Kalau suaminya bilang, janganlah karena ayah mau berangkat, ibu ikut ya, maka ibu harus ikut untuk nemenin suaminya. Gitu ya ibu ya. Jadi ini kewajiban. Cucu nanti lagi, ya cucu nanti lagi. Ya memang rindu sama cucunya ya gitu. Ini biasanya yang begini-begini ini, saya nggak tahu yang nanya siapa ya. Ini biasanya begini ini karena saking cintanya ke cucu bisa jadi. Yang kedua ya tadi sudah nggak minat lagi sama suami.
biasanya, biasanya, ya, nggak boleh ya, ibu nggak boleh ya. Mohon maaf, laki-laki itu tetap butuh perempuan, karena laki-laki itu nggak ada matinya. Laki-laki itu nggak ada matinya. Ini kadangkala inilah salah satu kekurangan wanita. Wanita yang sudah menopause, hormonnya sudah banyak berkurang. Kadang mohon maaf, ini yang tidak difahami oleh perempuan terhadap suaminya. Kan kalau sudah menopause, berkurang hormonnya banyak, bertambah usia, sudah tidak muda lagi, itu mohon maaf ya, termasuk seleranya dengan pasangan juga berkurang bagi perempuan. Tapi di satu sisi dia juga punya kewajiban untuk melayani suaminya. Sementara suaminya ini nggak ada berkurang, dia mau meninggal besok pun hari ini masih oke aja dia. Ya, itu laki-laki itu, laki-laki itu. Makanya itu perempuan mesti paham. Ibu-ibu sering dengarkan kajiannya Ustadz Aisyah Dahlan lah ya. Ibu dengarkan tuh, pokoknya perempuan tuh kalau istri semua kayak Dokter Aisyah Dahlan aman laki-laki itu. Ya itu makanya ibu dengerin Dokter Aisyah Dahlan itu. Ya, tapi kita lanjut lagi. Bagaimana cara menata hati yang kadang baper dengan omongan orang lain, yang hanya melihat dan fokus dengan kesalahan kita. Segala kebaikan kita berkali-kali hilang, nggak dianggap gitu ya. Tapi masih saja digunjing-gunjing beramai-ramai. Ibu jangan suka gunjing kesalahan orang ya. Ada hadis dari Nabi, meskipun hadis ini lemah statusnya, tapi maknanya kita khawatir bisa tertimpa kita. Man ayyara akhahu muslim bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu atau kama qala Nabi. Ini hadis dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Siapa yang suka menggunjing-gunjing kesalahan aib saudaranya, nyebar-nyebarkan aib-aib kesalahan saudaranya, dia tidak mati meninggal kecuali sampai melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu yang ngeri. Ya, jadi kita ini jangan suka ngumbar aib, gunjing kesalahan orang. Takutnya malah itu akan berbalik kepada kita. Siapa sih diantara kita yang nggak punya salah? Coba, saya pengen tahu. Tunjuk tangan yang nggak punya dosa di masjid ini, mana orangnya? Ya, nggak ada. Kita semua ini punya dosa, punya salah. Gak peduli sebesar apapun jubah kita, sebesar apapun jilbab kita, semuanya gak jaminan. Kita ini semuanya punya salah, punya dosa, punya aib, punya cacat, punya kurang. Semua. Maka kalau ada kesalahan saudara kita yang dia sudah tutupi, jangan dibongkar-bongkar lagi. Jangan. Dan jangan suka bongkar-bongkar aib dosa yang pernah kita lakukan. Jangan. Saya ingatkan lagi ya ibu-ibu ya, jangan suka membongkar aib-aib kesalahan dosa masa lalu yang sudah pernah kita lakukan. Allah sudah tutupi aib kita, jangan dibongkar-bongkar. Ini sekarang lagi tren, ada pengajian suka bongkar-bongkar aib, nggak boleh, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku yang punya dosa itu bisa dimaafkan oleh Allah, kecuali mujahirin. Qalu wamal mujahirin wamal mujahirun. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mujahirin itu? Orang yang dosanya sudah ditutup oleh Allah aibnya, malah dia bongkar aibnya sendiri. Nggak boleh. Maka saya nggak akan izinkan kalau ibu di sini misalkan datanya, Pak Ustadz, saya ini dulu pernah, nggak boleh, nggak boleh. Sudah. Saya tahunya ibu orang baik, datang ke masjid ini pakai jilbab, duduk di sini ikut ngaji. Pokoknya ibu orang baik, orang soleh, solehah. Dosa-dosa masa lalu Allah sudah tutup, nggak usah dibongkar. Kalau ibu mau bicara empat mata dengan saya, boleh, silakan. Itu berarti minta pencerahan. Tapi kalau ibu ungkap di depan orang banyak begini, nggak boleh. Karena orang banyak ini nggak manfaat mendengarkan dosa masa lalu kita, nggak manfaat. Ada seorang ibu-ibu datang bulan Ramadan kemarin ke rumah. Nah itu nggak masalah. Saya cerita di sini juga nggak masalah karena ibu juga nggak tahu kan ibunya yang mana, entah ikut ngaji siang ini atau enggak kan kita nggak tahu.
Datanglah ibu ini, saya bilang, aduh Bu, mohon maaf, saya ini ada pengajian ini, katanya, tolong si Ustadz kalau ini, ya sudah, tapi ada sebentar ya, saya ada waktu dari jam segini begini. Wih, enggak apa-apa, saya belum pulang ke rumah, ternyata ibu itu sudah ada di rumah. Lebih duluan ini ternyata, minta Google Map kan. Dah akhirnya saya datang, bulan Ramadan siang-siang. Terus saya tanya, iya ibu, oh saya pengajian Ustadz, ngikut pengajian di sini. Oh iya, apa yang ibu mau ini? Saya nggak tenang Ustadz. Lah ibu nggak tenang kenapa? Ini tentang dosa. Karena dosanya apa? Saya bulan Ramadan dipaksa suami ngelayani suami Ustadz. Bulan Ramadan siang-siang dipaksa suaminya suruh ngelayanin. Saya nggak mau sebenarnya Ustadz, tapi dipaksa. Akhirnya kejadian juga tuh. Nggak puasa nih, dua-duanya nggak puasa semua. Astagfirullah. Dosa besar. Hubungan badan siang hari bulan Ramadan, dosa besar. Ya Rob. Jadi saya malah keinget kisah sahabat Nabi yang terus gimana Bu? Ya makanya saya datang ke sini. Gimana Pak Ustadz? Ya Bu, puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh katanya, yang 1 bulan Ramadan aja tembus juga ini, apalagi disuruh puasa 2 bulan. Bener ini Ramadan kemarin, datang Ramadan kemarin. Ya Rob, mana ibu-ibunya, ada nggak di sini coba tak? Allah. Oke, terus akhirnya bilang, puasa 2 bulan, oh udah bisa puasa 2 bulan berat. Ya terus gimana? Ada bayar fidyah. Sitina miskinan, kasih makan 60 orang fakir miskin. Insya Allah Ustadz yang itu saja 60 orang, iya. Berapa Pak Ustadz? Ya tergantung. Kalau ibu pakai menunya begadang agak mahal dikit, kan gitu. Ya udah rata-rata berapa dah? Rata-rata 25.000 lah, 30.000. 30.000, 25, 30 kan udah layak ya. Nah, dapat menu ayam, kalau enggak bisa dapat apa itu ya, daging lah 25, 30. Sudah kalikan 60 hari, berarti 1.500.000 atau 1.800.000. Iya, 1.500.000 atau 1.800.000. Akhirnya dia keluarkan 1.500.000. Ini Ustaz saya bawa. Ini 1.500.000 untuk membayar kafarat dosa bulan Ramadan. Ya, terus ditambah lagi samanya. Yang ini 1 juta tambahan Ustadz. Pokoknya terserah. Ustadz mau pakai untuk bantu siapa-siapa terserah. Masya Allah tuh, coba lihat. Gara-gara sekali dia harus keluar 2.500.000. Habis uang pensiunannya. Coba tuh. Ini nyata, ini nyata. Ya, jadi ibu-ibu semua, yang begini aib bukan? Aib bukan? Aib. Boleh enggak dia sebarkan di depan orang banyak? Enggak boleh. Tapi kalau dia datang 4 mata ke Ustadz karena dia pingin minta pencerahan, konsultasi supaya tenang batinnya, gimana solusinya, boleh enggak seperti itu? Boleh. Toh saya waktu cerita sama ibu, ibu pun enggak tahu entah ibu yang mana dia ini. Tapi dia enggak mudah-mudah amat. Artinya nggak mudah pun masih kenceng juga tuh suaminya. Gitu loh ya, bulan Ramadan. Ini dosa. Dosa. Ya gitu ya Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi intinya jangan suka ngumbar-ngumbar aib. Apakah aib kita atau aib orang? Karena Allah nggak mengampuni dosa orang yang sudah ditutup aibnya, malah dia sendiri yang bongkar aibnya. Tak boleh. Tidak boleh ya, ini perilaku yang salah, harus diingatkan. Jadi kalau ibu mau cerita masa lalu, mendingan ibu pakai si fulan atau hamba Allah, selesai. Ustadz, ada hamba Allah, dia pernah berbuat salah, dia pernah berzina dengan ini, nggak perlu saya, nggak perlu, karena aibmu sudah ditutup oleh Allah. Ikut datang di pengajian sudah jadi baik insya Allah, moga-moga dosa kita diampuni oleh Allah, udah selesai. Nggak perlu orang lain tahu kalau kita ini buruk, nggak perlu. Itu ya Bu ya.
Wallahu alam bisawab. Karena secara hukum juga tidak boleh. Termasuk yang ditanyakan ini, jangan suka kita ngumbar aib orang, apalagi dia sudah tutupi dengan kebaikan-kebaikan, karena khawatir nanti justru Allah balas untuk kita sendiri yang dibegitukan. Na'udzubillah. Ya. Baik. Lanjut lagi nih. Jam berapa? Bentar lagi. Bedanya curhat dengan ghibah. Ya, ini tadi ini bedanya curhat sama ghibah ya. Nah, Ibu kalau mau curhat jangan di Facebook, itu ghibah namanya. Ya, kalau curhat jangan di depan orang banyak, nanti malah jadi ghibah. Udah, minta ke orang yang tahu dia bisa memberikan pandangan, nasihat, pencerahan, itu silakan. Ya, Allahu a'lam. Apakah kalau sholat syuruk harus diakhiri dengan baca Quran dan zikir atau sholawat? Apa boleh dengan jeda? Enggak, sholat syuruk itu sunnah ya, diakhiri dengan salam, selepas salam dia boleh pulang ke rumah, boleh dia zikir dan sebagainya. Jadi tidak ada bacaan tertentu, tidak ada zikir tertentu ya. Ada riwayat Nabi membaca zikir tertentu selesai sholat duha, ada, tapi zikirnya pun pendek, tidak zikir yang panjang gitu ya. Jadi nggak harus baca Quran, yang penting kalau sudah sholat ya sudah selesai. Bagaimana kiat atau cara agar kita tidak terlalu mencintai manusia, tidak terlalu melekat dan tidak terlalu berharap pada manusia? Satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim kalau tidak salah, atau hadis yang lain, nanti kita cek ya. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai orang yang kau cintai sekedar saja, bisa jadi yang kau cintai sekarang besok jadi orang yang kau benci. Wa baghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Benci orang yang kau benci sekedarnya, bisa jadi yang kau benci hari ini besok jadi orang yang kau cintai. Itu ya, itu poin pertama. Maka ketika kita cinta pada seseorang, cintanya itu bukan pada pribadinya, tapi pada apa nilai yang ada dalam dirinya, akhlaknya, apa perilakunya dan sebagainya. Itu ya. Dan ketika kita benci pada seseorang juga sama, ukurannya itu bukan pada sosoknya, tapi pada yang dijadikan ukuran oleh Allah, perilakunya, akhlaknya dan sebagainya. Sehingga nanti cinta dan benci kita itu adil. Cinta dan benci kita apa? Adil, enggak berlebih-lebihan. Karena cinta yang berlebihan itu malah nanti cenderung membawa pada keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad di kitabnya Al-Musnad, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Cintamu pada sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Coba lihat, orang tuh kan kalau sudah saking cinta itu nggak lagi kritis, nggak lagi kritis. Ibu tahu, ibu cinta ke suami, tapi suaminya bikin salah, ibu nggak mau koreksi suaminya. Suami cinta banget sama istrinya, istrinya salah, nggak mau koreksi, wong dia cinta. Karena bagi orang yang cinta semuanya bagus. Bagi orang yang cinta semuanya apa? Bagus. Bagi orang yang dengki semuanya jelek. Maka ini ukurannya. Jadi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa cinta yang hakiki itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau cinta kepada makhluk itu terikat pada Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian ya, cinta ini tidak terlalu berlebihan, akhirnya memunculkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kalau cinta pada Allah dan Rasulnya membuahkan kebaikan, tapi kalau cinta berlebihan kepada manusia biasanya membuahkan perbuatan yang menyimpang. Berapa banyak pasangan yang gak ada status atas dasar karena kamu cinta gak sama aku? Cintalah, mana buktinya? Kalau cinta ada dong buktinya, kan gitu kan? Kita coba tuh. Akhirnya jatuh pada penyimpangan. Kalau cintanya diikat pada Allah dan Rasulnya, yang terjadi membuahkan kebaikan.
Tuh ukurannya. Ya, ini kayak saya ceramain sama anak muda-mudi ini ceritanya ini. Ya. Saya pernah isi ceramah di salah satu kabupaten, itu judulnya apa namanya? Tentang cinta juga judulnya. Dikasih judul sama mereka, Ustadz temanya tentang cinta. Pikir saya yang datang ini anak muda-mudi, remaja-remaja. Malah yang datang mbah-mbah, nenek-nenek. Ini kita mau ngaji apa di cinta apa di? Iya, tapi ya enggak apa-apa. Ya, kan umur boleh tua tapi cinta selalu muda gitu dong. Ya, umur boleh senior, cinta selalu fresh. Tapi intinya itu ya. Terus sadari bahwa apa yang kita miliki itu bukan punya kita, tapi titipan dari Allah. Apa yang kita miliki itu bukan punya kita, tapi titipan dari Allah. Anak kita, cinta nggak kita ke anak? Cinta, tapi itu titipan Allah. Suami, ibu cinta nggak ke suami? Halo, kok nggak semangat banget ini? Halo, cinta nggak sama suami ini? Cinta, tapi itu bukan milik ibu, titipan dari Allah. Harta, cinta nggak kita sama harta? Cinta dong. Bal tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia ini punya kecenderungan cinta sama harta, tapi itu harta pun titipan Allah. Kalau kita yakin semua ini titipan, maka ya tadi cintanya bukan cinta buta, sekedarnya. Kalau diambil sama yang nitip, ya kita pun nggak bisa menolaknya, kan gitu ya. Sehingga nanti nggak ada ceritanya stres gara-gara motor hilang. Kenapa ibu itu kok sekarang jadi ketawa-ketawa sendiri ya di pojok gitu? Semenjak motornya hilang Pak Ustadz. Kenapa? Karena dia nganggapnya tuh motor punya dia, enggak, titipan Allah. Aman nggak motor kita nih Bu di parkiran kira-kira? Aman ya? Nah itu salah satu di antara kiat-kiatnya. Apa hukum pembekam Ustaz? Ini malah jadi bekam ini. Ya, al-hijamah mubah. Hijamah ini hukumnya boleh, mubah. Ya, hijamah ini hukumnya apa? Boleh, mubah. Maka Rasulullah pun dibekam. Bahkan di antara perintah salah satu waktu Nabi turun Isra Mi'raj, kita ini kalau Isra Mi'raj seringnya membahas tentang tentang sholat. Ini terakhir ya, udah jam 11 ya, tentang sholat nih. Padahal malaikat Jibril dalam hadis Al-Bukhari di akhir sebelum Rasulullah turun ke bumi, itu malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah satu pesan yang ini jarang disampaikan kalau Isra Mi'raj. Ya, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Ya Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Bekam. Karena bekam ini bagian dari cara mencari kesehatan, pengobatan. Bekam, Nabi berbekam. Maka ibu-ibu silakan berbekam, tapi dengan sesama perempuan, ya. Perempuan sama perempuan, laki sama laki, berbekam, silakan berbekam. Hukumnya boleh. Kalau hukumnya boleh, berarti penghasilan yang didapatkan boleh. Hanya nanti para ulama berbeda pendapat, karena ada riwayat tentang akhbasul makasib, di antara pencaharian yang buruk. Itu salah satunya kata ulama dari bekam. Maka akhirnya para ulama katakan, orang kalau membekam boleh, berbekam boleh, tapi jangan beri tarif. Jangan beri tarif. Jadi kalau ditanya berapa ini berbekam, terserah. Berapapun diberi, alhamdulillah. Itu berarti orang dapat nilai ibadah di dalamnya, juga dapat materi. Karena berbekam mengobati orang ibadah. Jadi dia dapat pahalanya. Oh, ditambah lagi bonus dapat materi. Berapa-berapa, alhamdulillah. Itu bagian. Jadi sebagian para ulama mengatakan jangan menentukan apa tarifnya. Cukup berapa dikasih, alhamdulillah, ya. Gitu. Bisa jadi dikasihnya lebih besar, ya bisa jadi dikasihnya kurang dari biasa, tidak masalah. Yang penting kita sudah membantu orang berbekam, karena itu ibadah. Apa? Ibadah. Allahu a'lam bissawab. Ya, maka yang sudah bekam tahu diri.
Rasulullah itu setelah dibekam, Nabi langsung kasih, ini untukmu, gitu ya. Gitu. Jadi juga memantaskanlah, karena kita juga sudah diobati. Jangan terus setelah bekam, terima kasih ya Bu. Iya. Udah ini terima kasih aja nih. Besok lagi, kapan bisa bekam? Moh. Gitu ya. Anda jauh-jauh ke sini malah cuma dapat terima kasih. Ndak. Kita juga ya balas ya. Karena orang sudah buat baik sama kita, ya jika kita juga balas dengan buat baik. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.